조용히 나갈 거니까. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Soyun yang sedang berjalan di gelapnya malam. Tiba-tiba ada seorang pria menggunakan mobil yang membawanya pergi dari sana. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang pelatih tinju profesional yang bernama Yeo Kisul. Di sana dia menghampiri panitia pertandingan tinju karena merasa dicurangi. Ketika ada salah satu dari mereka yang malah nyolot, inilah yang terjadi. Karena kebrutalannya itu, dia pun dipecat dan tidak boleh melatih tinju dimanapun. Untungnya dia mendapat pekerjaan dari adiknya, meskipun hanya menjadi seorang guru SMA. Akan tetapi sekolah itu berada di kota terpencil, sehingga dia harus pindah dan tinggal di kota tersebut. Sesampainya di kota itu, dia melihat poster orang hilang yang sepertinya Soyun, alias gadis di awal film tadi. 아니 여기 지금 카센터 도착했어. Kemudian dia melihat seorang gadis bernama Sojun yang sedang dibully oleh teman-temannya. Sojun marah kepada temannya itu karena mereka mencoret-coret poster yang Sojun tempel. Diketahui kalau Sojun adalah sahabat dari Soyun, yaitu gadis hilang yang ada di poster tersebut. 또 수연이 얼굴에 낙서했다간 죽을 줄 알아. 아, 나 저 미친년이 진. Beberapa hari kemudian Kisul melihat Sojun yang nekat masuk ke dalam bar. Di sana Sojun bertanya tentang keberadaan Soyun kepada petugas gangster yang berjaga. Alhasil, Sojun pun mendapat perlakuan kasar dari mereka. Untungnya Kisul datang untuk membawa Sojun pergi dari sana. Singkat cerita, Soyun akhirnya ditemukan tewas oleh para polisi. Terlihat Sojun yang sangat sedih atas kematian Soyun. Suatu hari terlihat Sojun bersama gurunya di sebuah mobil. Tiba-tiba Kisul menghubunginya dan memintanya untuk berhati-hati. Karena disinyalir kalau guru yang sedang bersamanya dicurigai terlibat pembunuhan Soyun. 지금 무슨 소리라는 거예요? 밤에 수연이 데려간 게 그놈이더라고. Dan benar saja, Sojun dibawa ke sebuah gudang rahasia oleh gurunya tersebut. Kemudian Kisul pergi ke bar yang pernah didatangi Sojun untuk mencarinya. Di sana dia membrutal dan menghajar para gangster yang ada di sana. Lalu salah satu gangster tersebut menunjukkan tempat di mana Sojun ditahan. Sojun sendiri sekarang sedang mendapat perlakuan kasar dari pria tersebut yang ternyata bernama Kijung. Tiba-tiba pria itu mendengar suara ketukan pintu, sehingga dia menyembunyikan Sojun ke dalam sebuah lemari. Ternyata yang datang adalah Kim Ki-tae, yang merupakan ayah dari Kijung. Di sana Sojun mendengar obrolan Kijung dan ayahnya, yang ternyata pembunuh Soyun adalah Kim Ki-tae. Tiba-tiba Bapak Kim mendapat telepon penting untuk menghadiri pelantikan dirinya menjadi gubernur. Setelah Kim Ki-tae pergi, Sojun berusaha keluar untuk melarikan diri. Akan tetapi semua pintu terkunci, sehingga Sojun terpaksa harus bersembunyi. Namun apes baginya karena persembunyiannya berhasil diketahui. Untungnya Kicul datang tepat waktu, dan menghajar Kijung dengan sangat brutal. Setelah itu Kicul membawa Sojun yang terluka ke rumah sakit. Kicul yang sudah mengetahui kalau pembunuh Soyun adalah Kim Ki-tae, dia pun bergegas untuk mencarinya. Kebetulan di tengah jalan dia melihat mobil Pak Kim dan tanpa ragu dia pun menabrakkan mobilnya. Saat Kicul akan membogem Kim Ki-tae, para polisi pun berdatangan ke tempat itu. Di akhir film akhirnya Kim Ki-tae ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan dan kecurangan dalam pemilihan gubernur. Lalu film pun selesai.
Oke sedulur, sekian dulu alur cerita film singkat dari Mimin. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.